Halo Cucupers, udah masuk ke episode 8 aja nih. Episode terakhir. Gimana ya? Apakah Onibaku bakalan berhasil menuntaskan Midnight Angel generasi kedua dan melawan salah satu dari mereka yang terkuat? Daripada makin penasaran, daripada itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan Akira yang ditelepon oleh Asami untuk memastikan keselamatannya. Ia pun memberitahukan kepada Akira jika Akutsu telah bebas dari penjara. Dan ternyata Akutsu ingin mencari barang peninggalan mereka dari ketua mereka yang terdahulu. Dan faktanya Asami dan Akira mantan geng Midnight Angel. Tak berselang lama datanglah Akutsu beserta bawahannya termasuk Yasha. Akutsu langsung mencari barang tersebut, tapi Akira tidak tahu yang sebenarnya. Tidak tahu di mana barang itu, disimpannya di mana. Justru harus tewas di tangan Akutsu. Jahat juga ya, baru keluar penjara udah ngebunuh bae nih. Shin pun pindah, Onizuka CS sedang di cafe Nagisa dan ternyata barang peninggalan dari Masaki adalah motor dan sebuah jubah legendaris yang digunakan oleh Masaki saat ia memimpin ribuan anggotanya. Dan bisa dipastikan ya alasan Akutsu ingin mendapatkan jubah itu karena jubah itu simbol kejayaan dari Midnight Angel. Dan jika Akutsu mendapatkannya berarti ia kembali mendapatkan kejayaan dari geng Midnight Angel terdahulunya. Tak berselang lama datanglah Shinomi dan Nagisa. Onizuka yang kesal saat melihat Nagisa pun dihentikan oleh Ryuji. Ryuji pun menjelaskan jika bukan Nagisa yang melukai melainkan kepribadiannya yang lain yang bernama Yasha. Tidak hanya Onizuka, Shinomi dan yang lainnya pun tidak menyangka jika Nagisa adalah Yasha. Ternyata Akutsu lah yang mengeluarkan Yasha dari jiwa Nagisa. Dia sering memperlihatkan bagaimana gengnya menyiksa orang lain dan memaksa Nagisa untuk ikut menyiksa orang lain. Inilah yang membuat Nagisa memiliki kepribadian baru yang bernama Yasha. Nagisa pun curhat kepada Ryuji mengenai keseharian yang sekarang. Di luar rumah pun dia sepertinya dijauhi oleh orang-orang terdekatnya. Ryuji mendengarkan pun langsung menawarkan kepada Nagisa tinggal bersamanya dan berjanji akan menjaga Nagisa. Shinomi yang melihat keromantisan dari mereka langsung menghampiri Onizuka dan memancing Onizuka untuk menyatakan cintanya. Tapi Onizuka yang tidak peka justru menjawab seenak jidatnya. Shin pun pindah, ternyata Ryuji membawa ke sebuah bus tua yang telah ditinggalkan pemiliknya. Disinilah mereka akan hidup bersama dan di sini juga Nagisa menerima cinta dari Ryuji. Saat malam hari, tampak reporter sibuk meliput aksi geng Midnight Angel yang ditayangkan secara live. Ternyata Akutsu mencari keberadaan dari Yasha. Kamishima yang menonton berita pun sangat marah. Dan Kamishima dengan gengnya ingin menyerang geng Midnight Angel dan mengajak paksa Shinomi untuk ikut mereka. Keesokan paginya Ryuji dikejutkan oleh siaran berita yang menanyakan Akutsu mencari Yasha. Ryuji yang tidak ingin Nagisa melihat pun langsung mematikan TV-nya. Tapi semuanya terlambat. Ternyata Yasha telah kembali dan langsung memukul Ryuji. Sementara itu Akutsu CS telah menunggu Yasha di luar. Akutsu pun memberikan sebuah pisau kepada Yasha agar Yasha membunuh Ryuji dengan raganya Nagisa. Tiba-tiba jiwa Nagisa memberontak dan terjadilah pertarungan antara Nagisa dan Yasha di dalam raga Nagisa. Nagisa yang sangat mencintai Ryuji memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Untunglah Ryuji cepat menolongnya. Akutsu yang melihat Yasha telah mengkhianatinya dan memutuskan untuk membunuh Ryuji, dan dengan kekuatan cinta Nagisa pun melindungi Ryuji. Akutsu menyiram Ryuji dan Nagisa dengan bensin dan membakar Ryuji yang membuat mereka dilarikan ke rumah sakit. Parah juga nih ya. Sementara itu Enatsu yang melihat pawai dari geng Satsuriku dan mengetahui jika mereka akan menyerang geng Midnight Angel langsung mengirim anggotanya untuk menangkap kedua geng itu. Dan pertarungan kedua geng pun dimulai. Di sisi lain Onizuka tampak telah di rumah sakit dan menyatukan tangan Ryuji dan Nagisa sebelum pergi menghajar Akutsu. Tapi saat ingin pergi Ryuji meminta maaf karena ia tidak bisa ke sana. Alasannya dirinya harus menjaga Nagisa. Ryuji juga berpesan agar menjaga kota Sounan sesuai dengan janji mereka berdua kepada Masaki. Ternyata Onizuka pergi dengan jubah kebesaran Masaki dan motor yang pakai oleh mantan kedua legend dari geng Midnight Angel. Berarti Masaki menitipkan warisannya kepada Onizuka. Shin kembali ke pertarungan karena kalah jumlah, Kamishima harus dibantai Akutsu dan gengnya. Tapi Kamishima yang tidak ingin kalah kedua kalinya dari Akutsu memilih menusuk dirinya sendiri agar terlihat seolah-olah ia tidak kalah dari Akutsu. Saat Akutsu memilih Shinomi untuk menggantikan Yasha, tiba-tiba datanglah Onizuka dengan jubah kebesaran Midnight Angel. Dengan santai Akutsu diajar oleh Onizuka sampai babak belur. Tiba-tiba bawahan Akutsu menyiram bensin dan membakar Onizuka, dan entah karena kekuatan jubah milik Masaki atau Onizuka yang telah belajar ilmu rawa rontek, Onizuka tidak merasa dan justru berjalan santai ke arah Akutsu. Kebal api dong.
Saat melihat jubah kebesaran milik pendahulunya terbakar, semua anggota minta Taejil pun bersujud, termasuk Akutsu. Shin pindah ke rumah sakit dan tampak Nagisa memberontak. Tak berselang lama nadinya berhenti. Shin pun kembali ke Onizuka. Enatsu dan anggotanya yang telah sampai langsung menangkap kedua geng termasuk Onizuka. Tapi tiba-tiba Seijima CS datang dan melakukan perlawanan, dan inilah momen Onizuka menyatakan cintanya kepada Shinomi pada saat teman-temannya sibuk berkelahi. Shin pun pindah lagi ke rumah sakit, entah karena Yashanya yang telah mati atau karena cicilan motornya yang belum lunas. Lucu juga ya, belum lunas malah dipikirin. Di luar dugaan, Nagisa hidup kembali. Ternyata Enatsu telah menyalahgunakan kekuasaannya dan ia pun harus ditangkap oleh atasannya. Dan sini juga kita dikasih gambaran alasan Seijima masuk ke anggotaan kepolisian. Keesokan harinya tampak Onizuka dan Ryuji sedang santai di atap gedung sekolah, dan ternyata inilah janji mereka berdua. Setelah melindungi kota Saunan, mereka berdua akan berduel untuk menentukan siapa orang terkuat di kota Saunan. Di akhir cerita kita diperlihatkan Onizuka CS sedang santai di pantai, dan lagi-lagi Seijima ditolak oleh para gadis karena mukanya yang seperti orang Yakuza. Karena Onizuka menertawakan, dia pun ingin gelut dengan Onizuka. Dan saat duel tadi Ryuji dan Onizuka, Ryuji lah yang memenangkan duelnya karena disinilah Seijima masih berani melawan Onizuka. Dan cerita pun tamat. Nah Cucupers, filmnya udah berakhir nih ya. Walau series panjang juga, 8 episode, tapi seru banget karena di setiap ceritanya mereka bakal melawan setiap kejahatan menurut mereka yang tidak adil, dan mereka melindungi orang-orang baik. So daripada itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Bye bye.